Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Mari para santri, muslim muslimat dan para hamba Allah semuanya kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insya Allah kita melanjutkan pembahasan tentang kemarin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, yang mereka istiqomah beribadah kepada Allah, dan orang-orang yang menuntut ilmu sehingga dia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipahamkan tentang urusan agamanya. Karena memang ilmu itu harus dicari. Kita yang mencari, kita yang mendatangi ilmu. Kita harus berusaha, berikhtiar bagaimana untuk kita bisa mendapatkan ilmu. Salah satunya dengan kalian para santri muslim muslimat ya, mondok di sini belajar Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, ya, belajar bahasa Arab, tafsir, fikih dan seterusnya, ya. Maka ini merupakan salah satu jalan yang mulia bagi kalian, ya, jalan bagaimana ya agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Dengan istiqomah menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan terkait ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian yang istiqomah beribadah kepadanya, dan orang-orang yang dia istiqomah menuntut ilmu sehingga apa? Utul ilm, dia diberi ilmu oleh Allah. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, annal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ilmu akan mengangkat derajat pemiliknya, pemilik ilmu itu atau orangnya fid dunya wal akhirah. Akan mengangkat derajat orangnya ya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya ilmu akan mengangkat derajat orang tersebut di dunia dan akhirat. Ma la yarfa'uhul mulku wal mal wala ghairuhuma. Ya, yang tidak bisa ya menaikkan derajat tersebut kerajaan, harta dan selainnya. Orang ketika punya harta mulia, tapi kemuliaan harta sangat jauh berbeda dengan kemuliaan ilmu. Ya. Harta akan habis. Ketika hartanya habis, mulia enggak? Mulia enggak? Enggak mulia. Orang punya harta, mulianya harta itu kalau punya harta. Kalau punya mulia. Oh, siapa dia? Dia orang yang kaya di sini, dia orang yang paling kaya, dia bos ini, dia direktur ini dan seterusnya. Punya jabatan, pangkat. Ya kalau punya pangkat sudah. Kalau sudah nggak punya pangkat, ya menjadi rakyat biasa. Ya, sebagaimana kita. Orang kaya mulianya karena hartanya. Tapi kalau sudah nggak ada hartanya, ya biasa. Ya. Maka apa? Kemuliaan harta, kemuliaan jabatan
tidak sama dengan kemuliaan ilmu. Maka jelas orang yang berilmu syar'i itu kemuliaannya sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harta memuliakan orangnya, dibandingkan dengan jabatan memuliakan orangnya. Tapi ilmu memuliakan orangnya dunia akhirat. Ya. Maka apa? Fal ilmu yazidu syarif syarafan. Ya. Wa yarfa'ul 'abdal mamluk hatta yujlisuhu majalisal muluk. Sampai ilmu itu menambah kehormatan, kewibawaan seseorang, ya. Wa yarfa'ul 'abd, bahkan ilmu, dengan ilmu seorang mantan budak bisa berduduk-duduk bersama para raja-raja. Mantan bekas budak saja. Sebagaimana yang diceritakan oleh An-Nafi. Ya, ini ada kisahnya, ya. Disebutkan dalam hadis, An-Nafi bin Abdul Harith laqiya Umar bin Utsman. Bahwasanya Nafi, sahabat Nafi bin Al-Harith, Abdul Harith itu bertemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Di Utsman, di daerah Utsman yang jauh dari Madinah. Wa kana Umar, dan Umar yasta'miluhu ala Makkah. Umar memberikan amanah kepada Nafi bin Abdul Harith sebagai pejabat di Mekah untuk mengurusi kota Mekah. Menjadi waliyul amr. Pemimpin urusan untuk mengurusi kota Mekah. Diberi tugas, diberi amanah, Nafi, kamu ngurusi kota Mekah pokoknya ya. Kemudian apa? Faqala man ista'malta ala ahli wadi. Siapa yang kau beri tugas amanah untuk mengurusi sebuah wilayah di Mekah, namanya wadi. Namanya apa? Wadi. Siapa yang kau beri tugas untuk mengurusi, ya, wilayah wadi di Mekah itu, ya. Kemudian apa? Dia menjawab, faqala Ibnu Abza. Namanya Ibnu Abza. Namanya siapa? Ibnu Abza. Kemudian Umar bertanya, ya, man Ibnu Abza? Umar bertanya, man Ibnu Abza? Siapa itu Ibnu Abza? Qala maula min mawalina. Ibnu Abza itu adalah salah satu dari mantan bekas budak-budak kami. Jadi artinya siapa? Ibnu Abza itu mantan budak. Tapi oleh Nafi sebagai, ya, pemilik Waliyul Amr di Mekah, ketika itu yang punya otoritas kekuasaan di Mekah untuk mengurus kota Mekah, memberikan amanah kepada Ibnu Abza yang dia mantan bekas budak untuk mengurusi wilayah wadi. Coba bayangkan. Berarti apa? Awalnya budak dibebaskan, berarti kan mantan budak. Masih tersematkan mantan budak. Kemudian apa? Diberi amanah untuk mengurusi wadi, ahli wadi. Maka apa? Kemudian apa? Umar berkata, limadza istakhlafta alaih? Kenapa engkau memberikan amanah kepada Ibnu Abza? Alasannya apa memang? Kok bisa mantan budak naik, ya, kehormatan jabatannya untuk menjadi pemimpin di wadi? Apa alasannya? Nafi mengatakan, innahu qari'u li kitabillah azza wa jal wa innahu alimun bil faraid. Sesungguhnya dia hafal Quran, dia paham Quran. Ya. Sesungguhnya Ibnu Abza itu apa? Hafal Quran, paham Al-Quran. Wa alimun bil faraid, dan dia punya ilmu faraid, atau dia paham ilmu faraid terkait apa? Pembagian waris. Dia tuh hafal pembagian waris. Ya, pembagian waris. Maka apa? Qala Umar, kemudian Umar mengatakan, ya,
Inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala. Sungguh nabi kalian telah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an, wa yad'u bihi akharin, dan sungguh Allah akan menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Artinya apa? Siapa saja yang mempelajari Al-Quran, istiqomah menghafalkannya, mempelajari, mentadabburi, mengkaji, kemudian mengamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya dengan Al-Quran. Sebaliknya, wa yad'u bihi akharin. Dan siapa saja yang jauh dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuk Al-Quran, tidak mau belajar Quran, tidak mau membacanya, tidak mau mengkajinya, tidak mau mendengarkannya saja nggak mau, apalagi belajar, apalagi menghafal, berpaling. Maka apa? Wa yad'u bihi akharin. Allah menghinakan ya dia dengan apa? Al-Quran. Kenapa? Karena dia berpaling dari Al-Quran, berpaling dari petunjuk Al-Quran. Maka di sini orang-orang yang istiqomah mempelajari Al-Quran, insya Allah akan dimuliakan di dunia dan akhirat. Paham ya? Ini maka kita istiqomah nih, semangat ya, hafal Quran, semangat, hafal hadis, semangat, belajar ilmu syar'i, fikih, tauhid, tafsir, ya, dan semuanya ini semangat, ya, karena ilmu-ilmu ini akan meninggikan derajat kita di dunia dan akhirat. Ya, semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah di atas jalan menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.